Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Hairul Anam. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Teknologi Pengendalian Hayati Hama Penghisap Pucuk dan Bunga pada Jambu Mete, yang ditulis oleh Samsudin dan Iwamara Trisawa pada tahun 2011. Hama merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan hasil produksi pertanian, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Maka hama menjadi sebuah PR tersendiri buat para petani. Ketika para petani mampu mengendalikan hama ataupun menekan populasi hama, maka secara tidak langsung petani dapat meminimalisir terjadinya kerugian akibat serangan hama tersebut. Ada beberapa hama yang menyerang terhadap tanaman jambu mete. Yang pertama ada Tricula tripenetrata, kemudian yang kedua ada Sanurus indicora, dan yang terakhir ada Helopeltis sp. Dan hama yang sangat dominan yang menyerang terhadap tanaman jambu mete yaitu Helopeltis sp. Helopeltis sp dikenal juga sebagai kepik penghisap karena nimpa dan imagonya menyerap cairan-cairan yang ada pada pucuk, cairan yang ada pada bunga, dan cairan yang ada daun, sehingga efek yang ditimbulkan akibat serangan hama ini yaitu timbulnya bercak hitam pada tanaman. Kemudian pucuknya pun menjadi mati, dan yang terakhir buah dan bunganya pun menjadi gugur, yang dimana bunga dan buah ini yang akan menjadi cikal bakal hasil jambu mete itu sendiri. Sebenarnya ada beberapa bentuk pengendalian, akan tetapi pada umumnya para petani melakukan pemanfaatan pestisida ataupun bisa dikatakan juga sebagai pengendalian secara kimia. Karena dengan memanfaatkan ataupun dengan penggunaan pestisida, para petani akan lebih mudah menerapkan, akan lebih mudah mengaplikasikannya. Kemudian waktu yang digunakan pun akan lebih sedikit dan efisien. Akan tetapi ada beberapa resiko ataupun dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan pestisida ini, terutama ketika di luar batas kewajaran, artinya tidak sesuai dengan dosis penggunaan. Misalnya dengan adanya resistensi hama, kemudian adanya pencemaran lingkungan, selanjutnya ada residu terhadap hasil pertanian, yang terakhir ikut matinya musuh alami, yang dimana musuh alami itu yang dapat menekan populasi hama tersebut, sehingga secara tidak langsung musuh alam itu membantu para petani menekan populasi hama. Selanjutnya yang kedua yaitu pengendalian secara mekanik, yaitu dengan mengumpulkan telur-telur kepik penghisap pada tanaman, kemudian dilakukan pemusnahan. Cara ini memang efektif ketika serangan hama yang ada di lapangan masih sedikit ataupun populasinya masih sangat rendah. Akan tetapi ketika populasinya sangat tinggi, cara mekanik ini tidak sangat dianjurkan dilakukan karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka cara mekanik ini tidak perlu dilakukan ketika populasinya sangat tinggi ataupun populasinya tidak terkendali. Kemudian yang terakhir yaitu pengendalian secara hayati. Nah, pengendalian ini adalah pengendalian yang sangat dianjurkan kepada para petani karena selain ramah lingkungan, ini juga pengendalian secara hayati ini juga akan terhindar dari efek samping dari penggunaan pestisida. Ada beberapa musuh alami yang dapat dimanfaatkan, misalnya dari bangsa jenis predator, kemudian dari jenis parasitoid, dan yang terakhir dari jenis patogen. Dari predator sendiri ada 3 jenis serangga. Yang pertama belalang sembah, kemudian ada laba-laba, dan yang terakhir ada cocopet. Kedua dari jenis parasitoid, misalnya ada Pantales sp, kemudian ada Telenomus, kemudian ada Euphorus helopeltis, dan yang terakhir ada Lioprun helopeltis. Dan yang terakhir, musuh alami dari jenis patogen ada 2 macam, yaitu Bivaria bassiana dan Spicaria. Akan tetapi, pengendalian secara hayati ini memiliki keterbatasan. Misalnya, para petani tidak mengetahui ataupun kurang mampu ataupun tidak mempunyai ilmu tentang pengendalian hayati. Selain itu, pengendalian hayati juga sulit diterapkan para petani karena kurangnya edukasi dari Balai Pertanian, sehingga para petani lebih memilih
kepada pengendalian secara kimia, yaitu dengan memanfaatkan pestisida itu sendiri. Akan tetapi keterbatasan tersebut akan ditutupi ataupun keberhasilan pengendalian secara hayati ini dapat dilakukan ketika adanya rasa keinginan dari para petani untuk menghasilkan suatu produk pertanian yang sangat-sangat sehat, yang sangat higienis ataupun terhindar dari residu akibat penggunaan pestisida. Kemudian adanya sekolah ataupun edukasi yang diberikan oleh Balai Pertanian kepada para petani tentang manfaat yang diperoleh ketika pengendalian secara hayati ini dilakukan secara berkelanjutan, sehingga para petani ketika sudah mengetahui ataupun mampu melakukan pengendalian secara hayati, petani mampu menganalisis ataupun merumuskan suatu permasalahan dan mencari solusi dengan berkaitan pemanfaatan musuh alami yang ada di lapangan. Selanjutnya adanya kebijakan dari hulu sampai hilir, artinya yang tadi Balai Pertanian ataupun para pakar pertanian selalu memberikan edukasi kepada para petani ketika para petani tidak rasa keinginan menjadi ataupun akan terbangun untuk menciptakan suatu hasil produk pertanian yang sangat higienis. Jadi kesimpulannya, hama helopeltis ini dapat dikendalikan oleh musuh alami, yaitu dengan pemanfaatan predator, yang kedua dengan pemanfaatan parasitoid, dan yang ketiga patogen. Dan pengendalian secara hayati ini dapat dilakukan oleh para petani atau dilakukan secara berkelanjutan ketika para petani punya rasa keinginan ataupun ada niat yang sungguh-sungguh untuk menghasilkan satu produk pertanian yang terhindar dari residu pestisida itu sendiri. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.